Seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual dan bullying secara verbal di tingkat SMA masih menjadi tantangan yang sangat serius. Dampaknya menjangkau penurunan motivasi belajar, kecemasan, dan rusaknya kepercayaan diri terhadap siswa. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi tempat penuh tekanan. Penerapan program karakter building penting untuk melatih siswa memahami rasa empati, bertindak dengan batas yang pantas, dan berkomunikasi dengan sehat. Nah, pendidikan karakter yang kuat bisa mendorong siswa untuk menghargai orang lain dan juga berperilaku yang benar. Apakah kamu pernah mengalami atau menjadi saksi atas kejadian kekerasan seksual atau mungkin bullying secara verbal di lingkungan sekolah? Pernah. Dari skala 1 sampai 10, menurut kamu seberapa jauh pengetahuan kamu mengenai kekerasan seksual dan bullying secara verbal? 7. Mungkin 5 atau 6. 7 mungkin. Coba jelaskan pengetahuan kamu mengenai apa itu kekerasan seksual dan bullying secara verbal dan berikan contoh-contohnya. Apa ya? Verbal tuh ucapan apa? Kekerasan seksual itu gak hanya dilakukan dengan lawan jenis juga, tapi juga dengan sesama jenis gitu. Kekerasan seksual itu bisa berupa pelecehan, kemudian abuse gitu. Kalau menurut pengetahuan saya, itu kekerasan yang lebih mengarah ke daerah-daerah yang lebih intim pada seorang itu. Penindasan terhadap teman satu sama lain di sekolah. Oh, mungkin kayak catcalling gitu kan. Kayak manggil dengan nama hewan. Menurut Bapak, apakah pendidikan atau karakter building mengenai kekerasan seksual dan bullying secara verbal diperlukan? Menurut saya sangat diperlukan berdasarkan video tadi karena saya belum terlalu paham, jadi penting banget karena keduanya saling berkaitan saat ini, dari building secara verbal dan juga kekerasan seksual. Jadi penting banget untuk dilakukan karakter building untuk saat ini karena anak-anak juga sekarang gampang untuk terpapar oleh media sosial yang isinya mungkin agak-agak berbau-bau seksual juga gitu. Dalam rangka menangani isu tersebut, kelompok kami menggagas solusi bernama Shield and Speak, yaitu penerapan karakter building dalam rangka meningkatkan pengetahuan, perlindungan, dan keberanian melawan kekerasan seksual dan bullying secara verbal yang bersifat dua arah dan interaktif, yaitu: Pertama, pembukaan selama 5 hingga 10 menit, di mana tujuan pembelajaran dan pentingnya kesadaran terhadap kekerasan seksual dan bullying secara verbal akan dijelaskan. Ice breaking sebagai pencair suasana dan fakta data terkait isu ini akan diberikan. Kedua, animasi video cerita selama 10 hingga 15 menit. Video animasi yang menggambarkan kekerasan seksual dan bullying secara verbal akan ditampilkan. Lalu siswa akan diajak untuk merenung dan mendiskusikan reaksi dan pendapat mereka terhadap video tersebut. Siswa-siswi akan berbagi pengalaman secara anonim melalui web atau forum diskusi online. Hasil akan dibaca dan didiskusikan tanpa menyebutkan nama pengirim. Infografis atau presentasi akan digunakan untuk menjelaskan definisi, dampak, dan jenis kekerasan seksual serta bullying verbal dengan cara yang menarik, interaktif, dan visual. Yang kelima, ada saran dan konsultasi selama 10 hingga 15 menit. Akan diberikan penjelasan tentang jaringan dukungan yang tersedia, contohnya guru BK dan konselor, serta akan diberikan informasi kontak dan cara konsultasinya. Nah, sebagai penutupannya, akan disampaikan lagi ringkasan materi yang telah dibahas dan pesan positif tentang menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Lalu, akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Studi humaniora menjunjung tinggi kemanusiaan yang beriman. PKM 2024, Shield and Speak. Stand strong, speak up, and violence.